Shalom. Semuanya bersuka cita? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara dalam kemarin dalam peresmian Gedung Impact dan hari ini grand opening. Sepanjang hari ini saya dan istri yaitu Pastor Nita akan melayani dalam semua ibadah yang ada di tempat ini. Tapi untuk ibadah yang pagi saya selalu merasakan, bahkan sejak dulu masih ada di Grand Pelita, saya selalu merasakan ibadah yang paling pagi itu yang paling spesial. Karena yang paling pagi itu orang-orang yang punya kelaparan dan kehausan yang luar biasa akan Tuhan. Ya, jadi selalu bangunnya pagi, sukanya berdoa, sukanya deket-deket sama Tuhan. Karena itu saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini, orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Amin. Saya juga sangat semangat sekali, senang sekali ketemu sama Pak Tan, ya, dan juga sama teman-teman semua pelayan Tuhan. Dulu saya ingat kalau kita masih di Grand Pelita, selesai ibadah di depan kantor saya itu selalu ada evaluasi bersama, kadang ya snack bersama, ya teh bersama dan macam-macam evaluasi semuanya itu. Ya, jadi seperti nama gereja kita adalah keluarga Allah. Jadi benar-benar atmosfer kekeluargaan itu kita mau jaga dan kita kembangkan di tempat ini, ya. Yang saya percaya hari ini kita semua pasti diberkati. Amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah kehausan yang selalu mau lebih lagi. Kehausan yang saya maksudkan di sini adalah kehausan akan Tuhan. Kehausan untuk mencari wajah Tuhan. Kehausan untuk mengejar Tuhan. Kehausan untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa saya kehausan yang seperti itu selalu lebih dan lebih lagi di dalam hati saudara. Amin. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6 ditulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saya berdoa semua saudara selalu dipuaskan oleh Tuhan. Kuncinya adalah memiliki kehausan akan Tuhan. Ya. Selama kehausan akan Tuhan itu kita punya dalam diri kita. Kita punya dalam hati kita. Kita punya dalam roh kita. Alkitab ngomong, Anda orang-orang yang berbahagia. Karena saudara akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Dan ini kepuasan bukan secara jasmani, tetapi terlebih lagi secara roh. Jadi ini kepuasan dalam spirit kita. Yang melebihi semua kepuasan secara jasmani karena Tuhan sendiri yang memuaskan kita. Kalau saudara punya kehausan cari Tuhan, ngejar Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan Anda menemukan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, kalau saudara dapat Tuhan, saudara dapat semuanya. Orang kalau dapat Tuhan, dapat semuanya. Yang Anda kejar Tuhan, Anda ketemu Tuhan, Anda dapat Tuhan, tapi Anda dapat semuanya. Oke, makanya Alkitab ngomong orang yang berbahagia. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Yang dikejar Tuhan,
kerajaan Allah, segala kebenarannya. Tapi yang Anda dapatkan nomor satu tentunya Tuhan lebih dari segalanya. Tapi setelah itu Tuhan yang engkau jumpai akan menambahkan semuanya kepadamu. Makanya itu orang-orang yang diberkati, itu orang-orang yang bahagia. Karena itu sementara firman ini disampaikan, doa saya kehausan akan Tuhan dikobarkan kembali dalam hati saudara. Amin. Karena kalau sudah enggak haus lagi sama Tuhan, Yesus ngomongnya yang haus yang dipuaskan. Jadi kalau enggak haus, enggak lagi dipuaskan. Orang enggak haus cari wajah Tuhan, enggak lagi ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi jaga kehausan roh saudara. Kembangkan kehausan roh saudara. Maka Anda akan mengalami Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Dan Anda akan mengalami kenikmatan roh, kebahagiaan roh yang melampaui segalanya. Itu yang dialami oleh Raja Salomo pertama kali ketika dia memulai semuanya. Waktu dia masih awal, masih muda, dia orang yang cinta Tuhan dan mengejar Tuhan, maunya menyukakan hati Tuhan lebih dari segala-galanya. Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggris ditulisnya, and Solomon loved the Lord. Salomo cinta Tuhan. Dia ngejar Tuhan. Pertama kali dia jadi raja, yang dibangun adalah rumah Tuhan. Alkitab juga mencatat, kalau buat Tuhan Salomo mencurahkan segalanya buat Tuhan. Untuk mempersembahkan korban, Alkitab mencatat, Salomo mempersembahkan korban yang tak terbilang banyaknya buat Tuhan. Jadi buat Salomo segalanya adalah Tuhan nomor satu. Tuhan yang utama, Tuhan yang pertama. Pokok Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa? Karena ada kehausan roh yang besar sekali dalam hidupnya untuk mencari wajah Tuhan. Dan karena ada kehausan, firman Tuhan berjanji dia dipuaskan. Dia ketemu Tuhan, dia berjumpa Tuhan. Dia dapat Tuhan. Karena dia dapat Tuhan, dia dapat semuanya. Sampai suatu kali Tuhan datang sama Salomo dan berkata, Salomo, kamu meminta apa? Semua yang kamu minta, kuberikan padamu. Masih ingat Salomo minta apa? Dia minta hikmat. Kenapa? Karena dia ngomong, supaya aku bisa melayani umatmu yang besar. Memimpin umatmu yang besar. Supaya aku bisa menggenapi rencanamu dalam hidupku. Jadi Salomo mintanya bukan untuk diri sendiri. Mintanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan suka dengan permintaan seperti itu. Karena itu Tuhan ngomong, semua yang kamu minta itu kuberikan kepadamu. Hari ini kalau saudara dapat hatinya Tuhan, Anda ketemu Tuhan. Saya tahu di ibadah ini akan ada orang-orang yang dapat jawaban doa, dapat mujizat, dapat anugerah itu dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya, saya yakin. Tapi hebatnya enggak berhenti sampai di situ saja. Ya, Tuhan lanjutkan ngomong begini sama Salomo, yang kamu minta kuberikan. Bahkan yang tidak kamu minta, kutambahkan kepadamu. Apa yang tidak diminta Salomo? Tuhan ngomong kekayaan, umur panjang, kesehatan, semuanya yang tidak kamu minta, kuberikan kepadamu. Kenapa? Salomo cari wajah Tuhan, dia dapat Tuhan, dia dapat semuanya. Anda merasa butuh kesembuhan? Anda merasa butuh keluargamu dipulihkan? Saudara merasa butuh mengalami terobosan dalam pekerjaan, dalam keuangan saudara? Saya mau ngomong sama saudara, oke, bagus. Tapi sesungguhnya yang engkau butuhkan lebih dari semuanya itu ketemu Tuhan terlebih dahulu. Menyenangkan Tuhan terlebih dahulu, mengejar wajah Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau saudara jumpa Tuhan, engkau dapat hatinya Tuhan, Tuhan disukakan. Anda dapat Tuhan, Anda dapat semuanya. Semuanya, saya
saya sudah mengalami secara pribadi. Kalau hidup kita ini menyenangkan Tuhan, ngena di hatinya Tuhan tuh Tuhan sudah, Tuhan rasanya sudah happy, Tuhan sudah suka. Yang kita minta gampang dapat jawaban doa, yang tidak kita minta Tuhan kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Mulai hari ini saya deklarasikan akan ada orang-orang di tempat ini. Dalam hidupmu mulai ibadah grand opening gedung Impact ini. Hal-hal yang tidak kamu minta Tuhan akan berikan kepadamu. Kejutan-kejutan yang luar biasa Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Karena itu jaga kehausanmu. Jangan sampai engkau ngejar yang lain-lainnya. Wah, ngejar kekayaan, kesuksesan. Terus kemudian lupa Tuhan. Jangan sampai kehausannya akan Tuhan hilang. Nah, ini sayangnya Salomo ini setelah dia diangkat, dia diberkati, Tuhan kasih semuanya. Sampai di satu titik Salomo kehilangan kehausannya akan Tuhan. Salomo enggak lagi mencari wajah Tuhan seperti dulu. Enggak lagi bayar harga seperti dulu. Enggak lagi beribadah seperti dulu. Enggak lagi melayani seperti dulu. Kasih mula-mulanya sudah berubah. Dia enggak lagi mengejar untuk menyenangkan hati Tuhan seperti dulu. Dia enggak lagi korban buat Tuhan sungguh-sungguh seperti dulu. Dan tahukah saudara, kalau kita kehilangan kehausan kita akan Tuhan, kehausan roh kita hilang, maka yang mendominasi hidup kita, kehausan akan perkara-perkara jasmani. Anda lihat dalam babak berikutnya dalam hidup Salomo, yang dikejar Salomo bukan lagi Tuhan. Yang dikejar Salomo lebih banyak emas dan perak. Lebih banyak kekayaan. Yang dikejar dia ngoleksi barang-barang yang bagus-bagus. Yang indah-indah. Ya, kuda yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Semua barang-barang yang antik-antik, yang luar biasa. Yang ngoleksi juga istri yang banyak sekali. Ya, gundik yang banyak sekali. Coba Anda renungkan. Jadi orang kalau kehausannya sama Tuhan hilang, maka kehausan yang mendominasi hatinya adalah kehausan akan perkara-perkara jasmani. Dan ketika itu dialami oleh Salomo, maka sekalipun dia punya semuanya, dia kehilangan Tuhan. Kehilangan perkenanan Tuhan. Doa saya, jemaat di tempat ini tidak kehilangan perkenanan Tuhan. Amin. Karena kalau saudara kehilangan Tuhan, engkau sebenarnya sudah kehilangan semuanya. Sama seperti Salomo, dia punya semuanya, tapi sejak saat itu dia ngomong begini, semuanya sia-sia. Dan akhirnya hidupnya Salomo empty, kosong, hampa, enggak ada artinya. Karena kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan semuanya. Dan Anda lihat dalam hidup Salomo, cuma gara-gara Tuhan mandang Daud saja, nginget jasanya bapaknya, Daud saja. Salomo dipertahankan sampai akhir. Tapi begitu ganti ke anaknya, habis sudah. Jadi Anda lihat, kehilangan Tuhan, maka kehilangan segalanya. Hari ini Anda ketemu Tuhan, Anda berjumpa dengan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah padam. Anda mencari wajah Tuhan lebih lagi, Anda beribadah lebih lagi, Anda melayani Tuhan lebih lagi, Anda berdoa mendekat sama Tuhan lebih lagi. Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih lagi dalam hidup saudara. Anda terima pengurapan lebih lagi dalam hidup saudara. Amin. Jadi miliki itu. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa memelihara kehausan roh kita. Supaya jangan sampai mengawalinya baik, tapi mengakhirinya jelek. Jangan mengawali dalam roh, tapi mengakhiri dengan daging. Itu sangat disayangkan. Gimana caranya menjaga kehausan roh kita? Saya berdoa semua jemaat di tempat ini, semuanya finish strong. Semuanya mencapai garis finish dalam pertandingan iman ini. Dan finishnya hebat, finishnya luar biasa, finishnya
api roh saudara tetap berkobar-kobar dan menyala-nyala kepada Tuhan. Amin. Gimana caranya? Buat saya satu cara yang penting sekali secara konsisten terus kita lakukan adalah dengan doa puasa. Ya, doa puasa. Doa puasa akan menjaga roh kita selalu haus akan Tuhan. Tahukah saudara, buat sebagian peternak, cara untuk menjaga nafsu makan dari hewan peliharaan mereka, kadang-kadang kan ada hewan yang mogok makan, susah makan. Nah kadang-kadang sengaja dipuasakan. Ternyata ketika sengaja dipuasakan, justru malah nafsu makannya bisa muncul kembali. Nah itu sama dengan kita secara rohani. Ketika saudara doa puasa, saya mau katakan, maka kehausan roh saudara akan dikobarkan kembali. Makanya saya ngomong orang Kristen yang jarang doa puasa susah memelihara kehausan rohnya tetap menyala-nyala buat Tuhan. Kalau jarang doa puasa. Karena itu secara konsisten kita harus doa puasa. Saya bersyukur sekarang gereja kita ada di masa gerakan doa puasa 21 hari. Oke. Tapi saya juga perlu ngomong sama saudara, walaupun nanti doa puasa 21 hari ini seminggu lagi selesai, doa saya Anda tetap secara konsisten doa puasa. Doa puasa mingguan. Ya, itu penting untuk memelihara roh kita, kehausannya tetap menyala. Tahukah saudara, saya tuh percaya alasan kenapa kehausan rohnya Salomo padam, hilang, adalah karena dia jarang puasa. Sedikit doa puasa. Anda mungkin tanya, kok bisa? Ayo kita baca. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai 23. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Bla 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 bla. Ini menunya hariannya Salomo dan istananya. Oke, coba Anda renungkan. Ini menu hariannya. Anda boleh teliti dalam Alkitab. Seingat saya nggak ada raja yang secara khusus menu makanannya dicatat sampai kayak gini. Berarti ini sangat mencolok sekali. Benar apa tidak? Ya. Artinya gini, Salomo ini doyan banget makan, sukanya kulineran. Ya, dan makannya luar biasa banyak. Ya. Sampai-sampai semua pegawai-pegawai Salomo itu sibuknya urusan dapur. Kalau saudara ngelihat Daud beda. Pegawai-pegawainya Daud sibuknya ngurusi pondok Daud. Pujian penyembahan 24 jam sehari. Tapi begitu zamannya Salomo, sibuknya di dapur semua. Urusan makanan semua. Luar biasa. Oke. Jadi penekanannya berbeda. Kalau kayak gini, wah, diumbar terus, nggak pernah doa puasa sampai di satu titik, nggak heran kehausan rohnya padam. Saya mesti ngomong begini, kalau di tempat ini, saudara ada orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, berkelimpahan dalam hidupmu, nggak kekurangan lagi. Saya mau ngomong, jangan pernah lupa puasa. Jangan sampai kekayaan itu membuat saudara nggak bisa doa puasa. Nggak dikenan Tuhan. Saya jaga dalam hidup saya. Seberapapun Tuhan memberikan berkat. Tapi tetap doa puasa.
tetap Tuhan nomor satu. Tetap Tuhan yang pertama dan terutama. Kalau Anda menomorsatukan Tuhan, Anda cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada. Beda Salomo sama Daud. Daud, minggu lalu kita belajar, Daud itu meremukkan dirinya di dalam doa puasa. Jadi Daud ini diberkati, ini raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Dan dia suka doa puasa. Saya berdoa jemaat keluarga Allah suka doa puasa. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini konsisten doa puasa. Dan sementara Anda doa puasa, kehausan roh saudara dikobarkan lagi. Dinyalakan kembali. Amin. Mari kita jaga. Ya, saya bersyukur sudah ada jemaat-jemaat yang datang sama saya dan ngomong, Pak, kayaknya 21 hari terlalu sedikit. Jadi saya mau lanjut 40 hari. Oh mantap. Saya yakin di tempat ini akan dibangkitkan juga orang-orang yang kehausan rohnya untuk mencari wajah Tuhan lebih dari yang rata-rata. Doa saya, saudara semua orang-orang yang punya kehausan roh yang besar akan Tuhan. Jadi doa puasa itu menjaga kehausan roh kita tetap on buat Tuhan. Doa puasa. Doa puasa. Amin. Doa puasa. Kalau ada yang belum ikut doa puasa 21 hari ini, mulai besok start mulai doa puasa. Hitung sendiri 21 hari. Kalau ada yang sudah mulai 21 hari, silahkan lanjut 40 hari. Haleluya. Haleluya. Ayo yang bersuka cita kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, doa puasa membantu kita mengendalikan diri. Tahukah saudara, kalau saudara sering doa puasa, maka itu akan melatih diri saudara untuk mengendalikan diri kita. Supaya kedagingan kita ini under control. Supaya kita bisa mengontrol kedagingan kita. Supaya kita terbiasa mengalahkan godaan. Ada muncul godaan tapi kita bisa menang atas godaan. Dengan cara apa? Doa, puasa. Ya. Salomo karena jarang doa puasa, susah mengendalikan diri. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 10a. Salomo ngomong begini, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Coba Anda renungkan. Ini Salomo gara-gara jarang doa puasa, pengendalian dirinya jadi rendah. Dia nggak bisa mengendalikan diri. Nonton mau nonton apa dia tonton. Suka apa dia ambil. Pokok semuanya nafsunya diumbar. Dan mari kita lihat. Ini Salomo yang ngomong. Salomo yang sama juga berkata di Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turuti keinginanmu, keinginan hatimu dan pandangan matamu. Gak usah ditahan-tahan. Umbar saja, ikutin aja. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Wow. Jadi pada akhirnya kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita akan dibawa ke pengadilan. Kalau kita sebagai suami nggak bisa mengendalikan diri sendiri, akhirnya sama wanita lain. Bukan wanita kita sendiri, bukan istri kita sendiri, tapi sama wanita lain. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Akhirnya kacau hidupnya.
akhirnya rusak nama baik, reputasi. Akhirnya masa depannya terpangkas, terpotong, jalannya terpotong, diperkecil hidupnya. Salomo yang ngomong, karena enggak biasa mengendalikan dirinya, enggak biasa mengendalikan keinginannya, diumbar semuanya, akhirnya jatuh. Kejatuhan dimulai karena kita lack of, kurang pengendalian diri. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, waktu kita doa puasa, saya mau ngomong begini, yang pertama, kita itu sedang dilatih mengendalikan nafsu makan kita. Benar apa tidak? Kalau orang enggak mengendalikan nafsu makannya, hajar terus makan. Mentang-mentang kita diberkati Tuhan bisa bayar, hajar terus. Akhirnya juga dibawa ke pengadilan. Kolesterol, benar? Ya, kadar gulanya apa, akhirnya harus bayar harga juga. Tubuhnya jadi rusak. Sebagian orang nggak bisa mengendalikan diri, terus tidur sampai malam nonton drama Korea. Oke, dan kalau nonton nggak tanggung-tanggung, semalam 1 season selesai. Episode 1 sampai episode 16. Berapa banyak orang nggak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya dibawa ke pengadilan. Hidupnya kacau, semuanya kacau. Anda nggak bisa hidup maksimal dengan cara yang seperti itu. Itu sebabnya waktu kita doa puasa, satu, nahan nafsu kita bisa mengendalikan diri kita. Nafsu makan kita bisa kendalikan. Bukan nggak boleh makan ya, tapi harus kita kuasai, kendalikan. Oke. Yang kedua juga harus mengendalikan marah-marah. Jadi waktu doa puasa jangan cuma enggak makan ya, tapi juga enggak marah-marah. Nah yang amin baru 1 orang ini Pak Yosi. Bagaimana dengan yang lain? Haleluya. Harus terbiasa mengendalikan emosi kita. Mengendalikan waktu kita. Keinginan kita. Mengendalikan pergaulan kita. Saya berdoa saudara semua jemaat keluarga Allah di tempat ini, orang-orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Mastering ourselves. Anda tidak menjadi budak keinginan saudara, tapi Anda jadi master atas perasaan saudara, master atas diri saudara sendiri. Amin. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, orang yang bisa menguasai dirinya lebih dari orang yang memenangkan peperangan. Di tempat ini semuanya pemenang. Di tempat ini semuanya lebih dari pemenang. Dan semuanya dimulai dari menguasai diri sendiri. Kita latih waktu doa puasa. Makanya doa puasa. Oke, saya ajak ayo doa puasa, doa puasa, doa puasa. Yang ketiga, manfaat doa puasa yang ketiga adalah memberi ruang supaya kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Jadi kalau Anda doa puasa itu saudara memperbesar kapasitas rohmu sehingga engkau punya daya sedot, daya serap akan kepenuhan Roh Kudus lebih besar. Lebih besar. Jadi waktu kita doa puasa sebenarnya sama-sama saudara doa 1 jam tanpa puasa dibandingkan ketika saudara doa puasa, maka doamu yang 1 jam itu kalau disertai dengan puasa nyedot pengurapan dan kepenuhan rohnya double porsi. Berlipat kali ganda. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ketika dia hendak memulai pelayanannya, dia awali dengan doa puasa berapa lama? 40 hari,
40 malam. Saya mau tanya sama saudara, apakah biasanya Tuhan Yesus enggak doa 40 hari? Ya dia tiap hari berdoalah. Tiap hari berdoalah. Tapi doa 40 hari bobotnya beda dibandingkan doanya yang disertai puasa 40 hari, 40 malam. Itu sebabnya sebelum dia doa puasa 40 hari, 40 malam, walaupun dia berdoa, ya nothing happen, belum ada yang terjadi. Tapi setelah dia doa puasa 40 hari, 40 malam, di situ dia menerima kepenuhan Roh Kudus dalam porsi yang berlipat kali ganda. Karena waktu doa puasa, kapasitas rohnya diperbesar. Dia mengalami kepenuhan pengurapan, kepenuhan rohnya berlipat kali ganda. Begitu selesai, benar-benar kuasa Allah, pengurapan Tuhan itu masif, powerful, kuat sekali dalam hidupnya. Sejak saat itu, begitu dia ngomong sembuh, maka yang sakit disembuhkan. Begitu ngomong dia bangkit berjalan, maka yang lumpuh berjalan. Begitu dia ngomong melihat, maka yang buta melihat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba muncul demonstrasi mujizat dan tanda ajaib dengan luar biasa? Sederhana. Karena dia mengalami kepenuhan roh dalam level yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kenapa? Karena dia doa puasa. Akan ada orang-orang di tempat ini, Anda akan dibawa Tuhan masuk di dalam dimensi kuasa Allah yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Mulai sejak sekarang doamu penuh kuasa. Perkataanmu penuh kuasa. Ketika engkau berdoa buat yang sakit disembuhkan. Ketika engkau melayani keluarga atau suami istri, pemulihan terjadi. Ketika saudara deklarasi profetik, ya engkau deklarasikan Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena kepenuhan rohnya berlipat kali ganda. Saat kita doa puasa. Jadi doa puasa itu bukan cuma nahan lapar. Doa puasa itu meningkatkan kapasitas kita. Ya ibaratnya kayak listrik di dalam rumah. Kalau listriknya masih kecil, Anda tambahin banyak peralatan listrik, tambahin AC lagi, tambahin lampu lagi, tambahin apa. Enggak kuat, benar apa tidak? Enggak nyala, adapun peralatan macam-macam enggak nyala. Tapi saudara perbesar kapasitas listriknya, semuanya nyala. Semuanya hidup. Kalau dalam dimensi roh, dimulainya dari doa, puasa, memperbesar kapasitas roh kita. Saya percaya melalui doa puasa ini akan ada jemaat-jemaat di tempat ini yang sebelumnya belum pernah mengerjakan mujizat. Tapi mulai sekarang tanganmu, mulutmu, perkataanmu Tuhan urapi dan engkau akan dipakai Tuhan melalui hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hidupnya tertawan dilepaskan. Dan mujizat tanda ajaib akan bermanifestasi melalui hidup saudara. Karena itu doa puasa. Saya rasakan tiba-tiba di hati saya. Ada pengusaha di tempat ini, saudara dari tahun ke tahun cuma ada di level itu. Enggak jelek tapi juga enggak sampai kayak gimana. Tapi melalui doa puasa, Roh Kudus akan buat saudara terbang tinggi. Bisnis saudara akan mengalami breakthrough, bisnis saudara akan mengalami terobosan, keuangan saudara akan diberkati di level yang belum pernah engkau alami sebelumnya di dalam hidupmu. Mulai doa puasa. Mulai doa puasa. Karena saya tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Amin. Saya percaya juga di tempat ini ada ketua kelompok sel. Melalui doa puasa, kelompok sel saudara akan mengalami ledakan rohani. Akan terjadi pelipat gandaan kelompok sel yang masif.
Melalui hidup saudara, saya percaya melalui doa puasa ini akan ada orang-orang di tempat ini yang melalui hidupmu, seisi keluargamu dipertobatkan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima anugerah keselamatan. Bahkan teman-teman saudara diselamatkan. Karena Anda dipenuhi dengan kuasa Allah. Jadi ada kehausan dan kelaparan yang besar. Siapa yang siap mengalami semuanya itu? Pertanyaannya, seberapa haus saudara akan Tuhan? Karena kalau saudara haus akan Tuhan, saudara punya kehausan akan Tuhan, saya mau tanya sama saudara gini. Saudara ngerti enggak caranya ngelihat orang itu lapar dan haus apa tidak? Ya, sebenarnya caranya sederhana. Ketika dia makan, kalau makannya baru sedikit terus berhenti, tandanya apa? Tandanya apa? Enggak lapar tuh. Benar apa tidak? Kalau dia baru minum segelas air, baru minum sedikit, terus diletakin, tandanya enggak selera, enggak haus. Pernah enggak ngelihat orang kelaparan dan kehausan? Sederhana. Kalau Anda melihat, ya, dia dikasih minum baru datang gelasnya, dia sambar, dia minum langsung habis, minta nambah lagi. Anda tahu dia orang haus. Dikasih makan satu porsi, dia cepat habisin, minta nambah lagi, tambah lagi satu porsi lagi. Berarti ini orang sedang kelaparan. Tahu enggak saudara? Elisa kayak gitu. Waktu dia minta sama Elia, dia minta, aku mau urapan double porsi. Dia enggak satu porsi. Dia minta double porsi. Jadi ada kehausan yang besar. Buat dia enggak cukup satu porsi. Dia minta double porsi. Dan karena dia punya kehausan seperti itu, Tuhan Yesus ngomong, berbahagialah yang haus. Karena ia dipuaskan. Saya berdoa mulai hari ini, ada kehausan untuk saudara berdoa lebih lagi. 1 jam kurang, lebih lagi. Puasa 21 hari kurang, lebih lagi. Melayani Tuhan segini-segini aja kurang. Mulai hari ini melayani Tuhan lebih lagi. Bersaksi selamatkan jiwa lebih lagi. Membawa yang terbaik buat Tuhan lebih lagi. Kalau Anda punya kehausan roh yang seperti itu, hari ini engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Siapa yang mau mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup saudara? Ayo kita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, kau kurindukan ya Tuhan. Kau kurindukan Roh Kudus, kau kunantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Kau perlukan Roh Kudus, kau butuhkan Roh Kudus, lebih dari semua yang ada di hidupku. Mari semuanya angkat dua tanganmu, katakan bersama-sama, berhembus. Berhembuslah Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah Roh
hati ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara dapat Tuhan, engkau dapat semuanya. Amin. Karena itu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin. Amin. Jadi hari ini lebih dari saudara mencari kesembuhan, Anda mencari jalan keluar, Anda mencari berkat, mujizat. Nomor satu Anda cari Yesus. Yes. Amin. Jadi saya mau ajak buat saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, mari buka hatimu, undang Yesus masuk di dalam hidup saudara. Atau Anda sudah pernah menerima Yesus tapi Anda sempat menjauh dari Tuhan, ini waktu yang terbaik kita dedikasikan ulang. Kita pastikan Yesus benar-benar jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Ya Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang. Mulai sekarang Hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya. Dan aku percaya Karena Tuhan Yesus. karena Tuhan Yesus Dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah Dan diampuni. jiwaku sudah diselamatkan. Dan jiwaku sudah Terima diselamatkan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita yang belum diselamatkan. Angkat dua tangan saudara. Mari berdoa, selamatkan keluarga kami. Selamatkan teman-teman kami. Selamatkan orang tua kami. Selamatkan anak kami. Selamatkan. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan datang kepada Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami. Pakai kami. Untuk selamatkan jiwa-jiwa. Pakai kami untuk melayani Tuhan. Pakai kami untuk bersaksi. Pakai kami. Pakai kami. Pakai kami. Pakai. Yang kedua, miliki kehausan roh yang tidak pernah padam. Miliki kehausan roh yang selalu mau lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin Tuhan. Saya benar-benar menjaga dalam hidup saya. Seberapapun Tuhan bawa saya maju, tapi saya jaga jangan sampai saya melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Salomo. Di awalnya mengawali dalam roh, tapi di akhirnya mengakhiri dalam daging. No. Kalau kita mengawali dalam roh, mari sampai akhir rohnya tambah berkobar-kobar. Rohnya tambah menyala-nyala. Kehausannya tambah besar. Kalau dulu saudara cinta mula-mula, sekarang cinta mula-mulanya lebih berkobar-kobar. Mencari wajah Tuhannya lebih sungguh-sungguh. Saya berdoa di tempat ini. Ada orang-orang seperti Elisa yang kelaparannya besar sekali. Kehausan rohnya besar sekali. Satu porsi nggak cukup. Porsi yang Anda punyai sekarang kepenuhan Roh Kudusnya nggak cukup. Anda mau double porsi. Bahkan Anda mau berlipat kali ganda. Yang mau kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, bangkitkan kehausan rohku. Kehausan rohku. Tuhan Yesus, penuhi aku. Lebih lagi. Mari semuanya berdoa. Mari Tuhan, bangkitkan roh kami lebih lagi. Penuhi setiap kehausan kami Tuhan.
Supaya Engkau akan rohmu lebih dan lebih lagi Bapa. Urapi kami Yesus. Double porsi. Berlipat lebih lagi. Kami haus lebih lagi. Kami rindu semuanya, lambai-lambaikan dua tangan, katakan berhembus. Pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Katakanlah, oh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Yang terakhir, yang terbaik, berhembuslah, oh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Katakanlah, oh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Bersama-sama kita katakan Amin. tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Yang punya kehausan roh untuk lebih dan lebih lagi, saya ajak saudara jangan lewatkan KKR pencurahan Roh Kudus. Oke, di tempat ini juga Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat jam berapa? Jam 6, Sabtu jam 5, Minggu sesuai dengan jadwal ibadah Minggu ya. Saya berdoa ini jemaat yang semakin diurapi Tuhan, Amin. semakin besar kehausan dan kelaparannya akan Tuhan. Amin. Dan Anda akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Mari angkat dua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.